Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Mainars Elizabeth Fahik dengan NIM 24.05.52.3010, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubang, Semarang. Dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, dengan materi Prinsip Dasar Etika Akuntan Profesional yang berisi prinsip dasar etika, kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika, dan mengatasi ancaman. Apa itu etika? Etika adalah prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku seseorang atau kelompok. Etika bisa diartikan juga dengan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam menentukan apa yang benar dan salah, baik dan buruk, atau dapat diterima secara moral dalam suatu konteks tertentu. Etika melibatkan penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian terhadap orang lain. Apa itu etika akuntan profesional? Etika akuntan profesional adalah seperangkat prinsip atau aturan yang harus dipatuhi oleh akuntan dalam melaksanakan profesinya. Prinsip dasar etika adalah pedoman moral dan profesional yang menjadi landasan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas, peran, atau tanggung jawabnya. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma yang dapat diterima secara moral dan profesional, sehingga tercipta kepercayaan, keadilan, dan integritas. Pentingnya etika akuntan. Yang pertama, membangun kepercayaan klien dan publik. Contoh, jujur dan transparan dalam komunikasi. Yang kedua, mendukung keputusan yang berintegritas. Contoh, menolak permintaan klien untuk memanipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, meminimalkan resiko pelanggaran hukum. Contoh, membuat kebijakan dan prosedur yang jelas. Mengapa etika penting dalam akuntan? Yang pertama, membantu menjaga integritas data keuangan. Yang kedua, melindungi kepentingan publik, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Dan yang ketiga, menjamin keadilan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip dasar etika. Yang pertama, otonomi, menghargai kebebasan dan hak individu untuk mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, keadilan, memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak
sesuai haknya. Dan yang ketiga, kebaikan, berbuat baik dan mengutamakan kepentingan orang lain. Yang keempat, tidak merugikan, menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang kelima, kejujuran, bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan. Prinsip etika akuntan. Yang pertama, memastikan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Yang kedua, melindungi kepentingan publik. Dan yang ketiga, menjaga integritas profesi. Prinsip yang pertama, integritas. Definisi integritas. 1. Mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. 2. Menghindari tindakan yang dapat merugikan kepercayaan publik. Contohnya, mengakui kesalahan dan meminta maaf jika terjadi. Prinsip yang kedua, objektivitas. Definisi objektivitas. Bebas dari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh pihak lain. Pentingnya pengambilan keputusan yang independen. Contoh, mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan prasangka. Prinsip yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi dan kehati-hatian. Yang pertama, menjaga pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Yang kedua, berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan layanan sesuai standar teknis. Prinsip yang keempat, kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi. Yang pertama, tidak menyalahgunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Mengecualikan situasi tertentu, misal kewajiban hukum. Contoh, menjaga kerahasiaan klien. Prinsip yang kelima, perilaku profesional. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang pertama, menghindari tindakan yang dapat mencemarkan reputasi profesi. Contoh perilaku profesional yang baik. Prinsip dasar etika. Yang pertama, integritas, jujur dan bertindak sesuai nilai moral. Yang kedua, objektivitas, menghindari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya. Dan yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta berhati-hati dalam menjalankan tugas. Yang keempat, kerahasiaan, melindungi informasi yang bersifat pribadi atau rahasia. Dan yang kelima, perilaku profesional, bertindak sesuai dengan hukum, peraturan, dan norma. Contoh penerapan etika di dalam kehidupan pribadi, menghormati orang tua dan sesama, bertanggung jawab atas tindakan pribadi. Contoh penerapan etika di dalam lingkungan kerja, menjaga profesionalisme, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Contoh penerapan etika dalam kehidupan sosial, menghormati perbedaan, tidak melakukan diskriminasi.
Tantangan dalam menerapkan etika. Yang pertama, konflik antara nilai pribadi dan nilai sosial. Yang kedua, dilema etika ketika dua prinsip bertentangan. Yang ketiga, tekanan dari lingkungan atau situasi tertentu. Tantangan dalam penerapan etika. Yang pertama, konflik kepentingan. Yang kedua, tekanan dari manajemen atau klien. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kode etik. Tantangan dalam penerapan etika. Tantangan umum. Yang pertama, tekanan bisnis. Yang kedua, konflik kepentingan, dan yang ketiga, ketidaktahuan atau kelalaian terhadap standar. Mengatasi tantangan etika. Yang pertama, pelatihan etika secara berkala. Yang kedua, sistem pengaduan internal untuk pelanggaran. Dan yang ketiga, menegakkan aturan yang tegas. Solusi untuk menjaga etika. Yang pertama, pendidikan moral sejak dini. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika. Yang ketiga, memahami norma dan budaya lokal. Yang keempat, diskusi atau konsultasi dalam menghadapi dilema etika. Relevansi etika dalam akuntan. Mengapa etika penting? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua, mencegah manipulasi dan penipuan. Yang ketiga, menjamin kualitas laporan keuangan. Konsekuensi pelanggaran etika. Dampak negatif pelanggaran. Yang pertama, kehilangan kepercayaan publik. Yang kedua, sanksi profesional dan hukum. Yang ketiga, kerugian reputasi individu dan organisasi. Dampak pelanggaran etika. Yang pertama, kehilangan kepercayaan publik. Yang kedua, kerugian finansial bagi klien dan perusahaan. Yang ketiga, hukuman hukum dan disiplin profesi. Strategi meningkatkan etika profesi. Bagaimana mempertahankan etika? Yang pertama, pelatihan dan edukasi etika. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung budaya etika. Dan yang ketiga, mekanisme pengawasan dan audit internal. Ancaman merujuk pada situasi, kondisi, atau faktor yang berpotensi merusak kemampuan seseorang untuk mematuhi prinsip dasar etika. Ancaman ini dapat memengaruhi objektivitas, integritas, atau kepatuhan terhadap nilai-nilai etika yang telah ditetapkan. Ancaman ini muncul dalam bentuk tekanan internal maupun eksternal yang dapat membuat seseorang mengambil keputusan yang tidak etis, bertindak tidak sesuai dengan norma atau kode etik profesi, mengabaikan tanggung jawab profesional dan moral. Jenis ancaman kepatuhan etika. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ancaman hubungan. Yang ketiga, ancaman tekanan eksternal.
Yang keempat, ancaman pengaruh yang tidak wajar. Ancaman kepentingan pribadi. Konflik antara kepentingan pribadi dengan profesional. Contoh, keputusan yang menguntungkan pribadi tetapi merugikan organisasi. Ancaman hubungan. Hubungan terlalu dekat dengan pihak tertentu. Contoh, kecenderungan memberikan perlakuan istimewa kepada kolega atau keluarga. Ancaman tekanan eksternal. Tekanan dari pihak luar untuk melanggar prinsip etika. Contoh, tekanan dari klien untuk melaporkan data yang tidak benar. Ancaman pengaruh yang tidak wajar. Pengaruh kuat dari individu atau organisasi yang merusak independensi. Contoh, tekanan dari atasan untuk menyetujui keputusan yang tidak etis. Dampak ancaman kepatuhan etika. Yang pertama, hilangnya kepercayaan publik. Yang kedua, penurunan reputasi organisasi. Yang ketiga, dampak hukum dan finansial. Strategi umum mengatasi ancaman etika. Yang pertama, meningkatkan kesadaran etika melalui pelatihan. Yang kedua, menetapkan kebijakan internal yang tegas. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang mendukung nilai etika. Kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Ancaman kepentingan pribadi. Yang pertama, korupsi. Menerima suap atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua, konflik kepentingan. Memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, kepentingan finansial. Menggunakan posisi untuk keuntungan finansial pribadi. Yang keempat, kepentingan karir. Mengambil keputusan yang menguntungkan karir pribadi, bukan organisasi. Dan yang kelima, nepotisme. Memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman. Ancaman peninjauan diri. Yang pertama, peninjauan diri langsung. Auditor melakukan peninjauan atas pekerjaan yang telah dilakukannya sendiri. Yang kedua, peninjauan diri tidak langsung. Melakukan peninjauan atas pekerjaan rekan kerja yang memiliki hubungan dekat. Yang ketiga, peninjauan diri berkelanjutan. Melakukan peninjauan atas pekerjaan yang sama secara berkelanjutan. Dan yang keempat, ketergantungan pada pengetahuan sebelumnya. Menggunakan pengetahuan tanpa mempertimbangkan bukti baru. Ancaman kepentingan pihak ketiga. Yang pertama, tekanan klien. Klien mempengaruhi keputusan akuntan. Yang kedua, kepentingan pemasok. Pemasok mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang ketiga, kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mempengaruhi keputusan strategis. Yang keempat, kepentingan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi keputusan bisnis. Dan yang kelima, kepentingan keluarga mempengaruhi keputusan profesional.
Ancaman kedekatan. Yang pertama, hubungan keluarga atau pertemanan dekat dengan klien. Yang kedua, ketergantungan pada klien atau pemasok. Dan yang ketiga, kedekatan emosional dengan kasus atau proyek. Ancaman intimidasi. Yang pertama, tekanan fisik atau verbal dari klien, atasan atau rekan kerja. Yang kedua, ancaman pemecatan atau penurunan jabatan. Yang ketiga, intimidasi emosional atau psikologis. Yang keempat, ancaman terhadap keluarga atau teman. Dampak ancaman, dampak organisasi. Yang pertama, kerugian keuangan perusahaan. Yang kedua, kerusakan reputasi perusahaan. Ketiga, kehilangan kepercayaan investor atau klien. Yang keempat, penurunan produktivitas dan efisiensi. Dan yang kelima, kehilangan sumber daya manusia. Dampak profesional. Yang pertama, kehilangan kepercayaan klien atau masyarakat. Yang kedua, kerusakan reputasi profesional. Yang ketiga, pemecatan atau penurunan jabatan. Yang keempat, kerugian keuangan pribadi atau perusahaan. Yang kelima, kehilangan lisensi atau sertifikasi profesional. Dampak pribadi. Yang pertama, stres dan gangguan mental. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, kerusakan hubungan pribadi. Yang keempat, kehilangan keseimbangan hidup. Dan yang kelima, gangguan kesehatan fisik dan mental. Dampak hukum. Yang pertama, tuntutan hukum. Yang kedua, denda atau ganti rugi. Yang ketiga, pidana penjara. Yang keempat, kehilangan hak-hak hukum. Yang kelima, pencabutan izin usaha. Dampak sosial. Yang pertama, kehilangan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, kerusakan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, kehilangan kesempatan kerja. Yang keempat, dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima, kehilangan kesempatan pembangunan ekonomi. Mengapa ancaman harus dihindari? Yang pertama, mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi. Yang kedua, memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, berisiko melanggar peraturan atau standar profesi. Alasan ancaman harus dihindari. Alasan profesional. Yang pertama, mempertahankan integritas dan objektivitas. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan klien atau masyarakat. Yang keempat, menghindari kerugian reputasi profesional. Yang kelima, mempertahankan lisensi atau sertifikasi profesional. Alasan organisasi. Yang pertama, menghindari kerugian keuangan.
Yang kedua, mempertahankan kepercayaan investor atau klien. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, menghindari kerusakan reputasi perusahaan. Dan yang kelima, mempertahankan kesempatan bisnis. Alasan pribadi. Yang pertama, menghindari stres dan gangguan mental. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan diri. Yang ketiga, menghindari kerusakan hubungan pribadi. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan hidup. Yang kelima, menghindari gangguan kesehatan. Alasan hukum. Yang pertama, menghindari tuntutan hukum. Yang kedua, menghindari denda atau ganti rugi. Yang ketiga, menghindari pidana penjara. Yang keempat, mempertahankan hak-hak hukum. Yang kelima, menghindari pencabutan izin usaha. Alasan sosial. Yang pertama, mempertahankan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, menghindari kerusakan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, menghindari dampak negatif lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, mempertahankan kesempatan pembangunan ekonomi. Strategi mengatasi ancaman. Bagaimana mengatasi ancaman? Yang pertama, menerapkan kerangka kerja etika profesional. Yang kedua, melakukan evaluasi independen terhadap potensi konflik kepentingan. Yang ketiga, menghindari situasi yang menimbulkan ancaman. Yang keempat, berkonsultasi dengan rekan atau komite etika. Contoh ancaman dalam praktik. Yang pertama, konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tekanan dari atasan untuk melaporkan hasil yang tidak sesuai fakta. Ketiga, kebocoran informasi rahasia. Dampak ancaman etika. Yang pertama, hilangnya kepercayaan. Yang kedua, reputasi yang buruk. Yang ketiga, sanksi hukum. Yang keempat, kerugian moral dan material. Cara mengatasi ancaman. Yang pertama, identifikasi ancaman. Mengenali situasi yang dapat mengganggu prinsip etika. Yang kedua, evaluasi ancaman. Menilai tingkat resiko dari ancaman tersebut. Yang ketiga, menerapkan safeguards, misalnya pembatasan akses informasi atau penugasan ulang. Yang keempat, konsultasi. Berkonsultasi dengan pihak berwenang atau tim etika. Yang kelima, pelatihan etika. Memberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran etika. Dan yang keenam, dokumentasi keputusan. Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan secara transparansi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.